Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Malik, NIM 2019008425. Video ini menjadi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Kinerja dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Diyata Taman Siswa. Sebelumnya judul yaitu Warung Makassar yang tutup. Sebelumnya saya sudah melakukan observasi di warung ini atau UMKM ini. Jadi langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu profil dan sejarah UMKM. Warung Makassar yang tutup ini didirikan dari tahun 2018 atau sudah 4 tahun berjalan. Pemilik warung ini adalah Bapak Den Tutu itu sendiri, sesuai nama yang tertera di warung tersebut yang beralamat di Jalan Gejayan nomor 5, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana warung ini buka dari jam 11 siang sampai dengan jam 8 malam, dan khususnya di bulan Ramadan kemarin warung ini buka dari jam 3 sore sampai dengan jam 11 malam. Tujuan membuka usaha ini adalah selain mendapatkan keuntungan, tak lain juga sebagai salah satu media untuk memasarkan makanan khas Makassar di daerah Yogyakarta. Dan alasan pribadinya yaitu karena beliau tertarik dengan coto khas Makassar dan belum mendapatkan rasa coto yang pas di lidah maka dari itu beliau berinisiatif untuk membuat coto khas Makassar itu sendiri di Yogyakarta. Di manajemen SDM-nya yaitu perekrutan SDM atau karyawan yang sampai saat ini dilakukan hanya secara langsung dengan syarat calon karyawan harus profesional dan giat atau gigih dalam bekerja. Tanggung jawab karyawan yaitu sebagai pelayan dan menjaga kebersihan warung. Spesifikasi untuk karyawan hanya melayani pengunjung atau konsumen dengan ramah dan penuh senyuman dan menjaga kebersihan dengan senyaman mungkin. Secara mengevaluasi kinerja karyawan dengan cara memberikan peringatan secara lisan lalu memberikan nasihat kepada karyawan dengan baik. Untuk sejauh ini hanya ada satu karyawan yang bekerja dengan jam kerja per 8 jam per hari, dan mekanisme pembayaran gaji yaitu sesuai dengan jam masuk karyawan dan pemberian gaji dilakukan atau diterima di awal bulan. Fasilitas karyawan yang didapatkan yaitu makan, tempat tinggal, dan juga gaji bulanan serta ada tunjangan ataupun bonus yang didapatkan. Di segi manajemen pemasaran, Warung Makassar Den Tutu menjual produk makanan khas Makassar seperti coto Makassar, palu basah, jalang kote, es teler, dan es pisang hijau. Untuk menyesuaikan permintaan konsumen, beliau menyesuaikan dengan selera konsumen yang berkunjung di warung. Proses distribusi atau pengantaran produk beliau juga memasarkan melalui aplikasi platform online seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Cara mempromosikan produknya selain langsung ke konsumen, produk ini juga dipasarkan melalui media sosial dan seperti Instagram, Story WhatsApp, dan Facebook. Bisa kita lihat melalui salah satu akun sosial medianya di Instagramnya dengan @warungmakassar_dengtutu. Untuk menentukan harga produk yaitu dengan mempertimbangkan seluruh harga bahan mentah yang diolah menjadi bahan jadi. Dari segi manajemen keuangan, modal awal dari usaha ini ialah sekitar 50 jutaan yang ia dapatkan dari uang tabungan beliau. Harga produknya itu beragam, yaitu coto Makassar dibanderol dengan harga 20.000 sama dengan palu basah. Namun palu basah jika ingin ditambahkan topping kuning telur bisa menambahkan 3.000. Es telernya dengan harga 12.000 seperti dengan pisang hijau harga 12.000, jalang kotenya harga 3.000 per biji, dan untuk ketupatnya 2.000 per biji. Untuk mengelola keuangan, beliau menggunakan mesin kasir dan alat pembayaran elektronik data capture atau EDC. Untuk membagi hasil jualan, dengan modal beliau menyisihkan 20% dari setiap keuntungan. Untuk mengontrol keuangan, beliau menggunakan catatan aplikasi akuntansi. Di manajemen produksi, bahan mentah yang digunakan dalam pembuatan produk ini yaitu sebagian besar daging sapi dan rempah-rempah untuk bumbunya. Bahan mentah ini beliau peroleh dari beberapa tempat, yaitu diantaranya supplier dan pasar tradisional.
Alur proses produksinya yaitu di mana daging dipotong kecil-kecil lalu dimasak dengan bumbu-bumbu khusus yang digunakan untuk membuat coto dari rempah-rempah tersebut. Dan beliau selalu mengevaluasi jika ada cacat produksi. Jika ada produk yang salah pesan, masih bisa dikembalikan jika pembelian dilakukan di warung lalu menukar produk tersebut. Alat atau mesin yang digunakan tak lain adalah alat-alat dapur seperti kompor atau alat masak dan blender. Proses pengawasan kualitas produk dengan cara menjaga kualitas rasa dan memastikan rasa yang diproduksi tidak berbeda dengan rasa yang sebelumnya sesuai resep yang ada yang dipakai selama ini. Sekian dan terima kasih. Itu adalah sekilas tentang warung Makassar Deng Tutu. Salam.